Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Coba lihat di sekitarnya masing-masing, apakah masih ada sampah, dan kalau masih ada bisa diambil dulu, nanti selesai pembelajaran kita buang sama-sama. Di sini saya mau membacakan terlebih dahulu. Saya mengambil tema lingkungan sahabat kita. Subtema 1, lingkungan sahabat kita, yaitu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kegiatan manusia terhadap alam. Yang kedua, dengan memahami teks, siswa dapat menuliskan informasi dari teks tentang alam dan pengaruh kegiatan manusia. Di sini saya mau membacakan terlebih dahulu. Ada pengertian pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan adalah merawat atau merusak kegiatan yang bersifat merusak seperti buang sampah sembarangan. Nah, di sini ada lagi yang kegiatan bersifat merawat seperti melestarikan lingkungan dan terhindar dari bencana alam. Nah, masuk lagi di sini saya mau memberikan 3 contoh. Nah, yang pertama banjir, terus yang kedua longsor, dan yang ketiga pemanasan global. Nah, di sini yang pertama banjir. Banjir merupakan salah satu bencana alam di mana di daratan tergenang oleh aliran air yang berlebihan. Bencana ini sering terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan. Bahkan di beberapa tempat banjir sudah menjadi agenda tahunan. Banjir di lokasi berbeda juga tentunya akan menimbulkan dampak yang berbeda juga. Banjir di perkotaan sebagian besar akan menimbulkan kerusakan yang cukup parah dibandingkan banjir di pedesaan. Pada umumnya akan menyebabkan terendamnya lahan pertanian dan lahan milik masyarakat. Nah, itu tadi perbedaan antara di kota dan di desa. Nah, yang selanjutnya ada penyebab banjir. Nah, penyebab banjir ini yang pertama ada kondisi topografi. Nah, daerah dengan kondisi topografi rendah atau disebut dataran rendah akan berisiko lebih tinggi dari dilanda banjir daripada dataran tinggi. Hal ini umum terjadi karena air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Terus yang kedua ada intensitas hujan yang tinggi. Nah, hujan yang lebat terjadi terus-menerus dapat menyebabkan volume air di daratan meningkat.
Apabila hal ini terus terjadi, maka sungai tidak mampu lagi menampung. Nah, maka dari itu terjadilah banjir. Yang ketiga ada penyumbatan air. Penyumbatan aliran air ini baik di sungai maupun di selokan karena sampah yang menumpuk akan menyebabkan terganggunya aliran air. Hal ini tentunya akan membuat aliran air cepat meluap sehingga menyebabkan bencana hidrometeorologi ini. Nah, yang keempat, sedikitnya area peresapan air. Area peresapan air sangatlah penting untuk meresapkan air yang ada di permukaan menuju ke dalam tanah. Pada saat ini, area peresapan air sangat jarang ditemukan, terlebih di daerah perkotaan. Daerah yang seharusnya menjadi area peresapan air justru tertutup oleh bangunan aspal ataupun beton, sehingga air yang seharusnya diresap akan menggenang di permukaan. Nah, yang selanjutnya ada penggundulan hutan. Hutan dengan banyak pohon-pohon di dalamnya berfungsi untuk menahan dan menyerap air sehingga aliran air di permukaan tidak mengenang. Apabila terjadi penebangan pohon yang berlebihan atau penggundulan hutan, fungsi hutan ini akan hilang. Akibatnya air akan langsung mengalir ke daerah yang lebih rendah dalam jumlah yang banyak dan menyebabkan banjir. Daerah hilir atau suatu das. Nah, yang di sini ada lagi jenis banjir. Banjir yang terjadi bukan hanya banjir akibat luapan air seperti yang diketahui pada orang umumnya. Pada dasarnya banjir ada daerah resapan air merupakan hal yang sangat penting, bahkan harus ada di setiap wilayah. Mengapa? Nah, hal ini tidak hanya akan berhubungan dengan peristiwa banjir air saja, namun juga sangat berhubungan dengan keberadaan cadangan air di planet bumi. Daerah resapan air adalah daerah yang menjadi tempat air hujan dapat masuk ke dalam lapisan tanah dan terkunci di dalamnya sehingga tidak berlangsung mengalir ke sungai atau ke laut. Dengan berkurangnya resapan air ini, maka berbagai hal yang tidak diinginkan akan mudah terjadi seperti banjir dan juga kekeringan di kemudian hari. Dahulu di kota besar di sekitar sungai, maka akan dapat ditemui daerah resapan air. Nah, sehingga air hujan dapat masuk ke tanah dan tidak langsung mengalir ke sungai, sehingga tidak cepat meluap sebagai banjir. Nah, berkurangnya daerah resapan air ini tentu menyebabkan yang pertama, pembangunan infrastruktur publik. Nah, salah satu faktor penyebab berkurangnya daerah resapan air adalah karena berkembangnya pembangunan infrastruktur seperti jalan aspal, tol,
betonisasi, dan lain sebagainya. Dulu di sekitar jalan raya masih kita dapat menemukan lahan yang ditanami pohon minimal seperti rumput. Namun sekarang di jalan tersebut sudah hampir tidak ada lagi. Nah, yang kedua ada pemukiman penduduk. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan pemukiman penduduk semakin lama semakin banyak. Hal itu jelas akan mengganggu kesehatan lingkungan sungai. Namun sekarang pemerintah merelokasi tempat tinggal mereka. Masyarakat pendatang tidak lagi tinggal di bantara sungai, melainkan di rumah susun atau di rumah yang lainnya. Nah, lahan untuk pembangunan perumahan warga inilah yang mengurangi daerah resapan air. Terus yang ketiga, banyak sampah yang berserakan. Nah, adalah sampah yang non-organik seperti kaleng dan plastik yang mana air saja tidak dapat tembus. Hal ini jelas akan menyebabkan air menjadi tergenang dan tidak dapat meresap ke dalam tanah. Sampah juga merupakan salah satu penyebab banjir. Nah, yang keempat ada penebangan pohon secara liar. Kita semua tahu bahwa fungsi pohon salah satunya adalah sebagai penyerap air dan pengunci air di dalam tanah. Namun sekarang ini pohon sudah jarang kita temukan, terlebih di kota besar karena alasan tertentu. Bahkan di hutan pun sudah banyak orang yang menebang pohon tanpa izin. Hal itu tentu akan sangat mempengaruhi jenis siklus air yang tidak dapat meresap agar tidak terjadinya banjir. Nah, itu tadi paparan dari pengaruh kegiatan manusia terhadap alam. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, bisa dipertanyakan lagi. Nah, selanjutnya yang kedua ada tanah longsor. Penyebab tanah longsor ini ada 5. Nah, yang pertama erosi tanah. Sebagai penyebab yang umum terjadi erosi yang menggerus kaki-kaki lereng sehingga bertambah curam, disebabkan oleh aliran air hujan, sungai, badai, air bah atau gelombang laut dan sebagainya. Nah, yang kedua ada curah hujan tinggi. Curah hujan tinggi menjadi penyebab tanah longsor. Selanjutnya, lereng dari bebatuan dan tanah juga semakin melemah melalui saturasi akibat hujan lebat. Setelah melewati masa kemarau panjang yang mengakibatkan tanah menjadi kering, akan menimbulkan retakan dan rongga-rongga tanah.
Memasuki musim hujan, sudah seperti air hujan masuk ke rongga tanah dan pori-pori yang terbuka terjadi, sehingga air memenuhi rongga dan terjadinya penggeseran tanah, kemudian mengakibatkan erupsi tanah dan longsor. Nah, yang ketiga ada getaran. Getaran pada tanah bisa disebabkan oleh gempa bumi, getaran dari mesin, penggunaan bahan peledak, lalu lintas kendaraan, dan terkadang petir juga. Getaran kecil bisa mengakibatkan retakan yang bila dibiarkan semakin lama terjadi longsor. Apabila di daerah lereng perbukitan lebih rawan terjadi getaran akibat kendaraan darat. Nah, yang keempat ada hutan gundul. Nah, penyebab tanah longsor selanjutnya ialah hutan gundul, sama seperti bencana banjir tadi. Nah, akibat penebangan liar, betapa pentingnya pohon, terutama daerah bukit, berfungsi sebagai penopang. Akar pohon mampu menyerap air dan membuat struktur tanah sehingga tidak mudah longsor. Nah, yang kelima ada lereng dan tebing terjal. Proses pembentukan tebing terjal atau lereng adalah lewatnya hembusan angin dan air di sekitarnya, berdampak pada pengikisan tersebut. Nah, apakah di daerah kalian pernah mengalami yang namanya lereng dan tebing terjal? Sebaiknya berhati-hati sebab tanah rawan longsor. Ada daerah resapan air, merupakan hal yang sangat penting, bahkan harus ada di setiap wilayah. Mengapa? Nah, hal ini tidak hanya akan berhubungan dengan peristiwa banjir air saja, namun juga sangat berhubungan dengan keberadaan cadangan air di planet bumi. Daerah resapan air adalah daerah yang menjadi tempat air hujan dapat masuk ke dalam lapisan tanah dan terkunci di dalamnya sehingga tidak berlangsung mengalir ke sungai atau ke laut. Dengan berkurangnya resapan air ini, maka berbagai hal yang tidak diinginkan akan mudah terjadi seperti banjir dan juga kekeringan di kemudian hari. Dahulu di kota besar di sekitar sungai, maka akan dapat ditemui daerah resapan air. Nah, sehingga air hujan dapat masuk ke tanah dan tidak langsung mengalir ke sungai, sehingga tidak cepat meluap sebagai banjir. Nah, berkurangnya daerah resapan air ini tentu menyebabkan yang pertama pembangunan infrastruktur publik. Nah, salah satu faktor penyebab berkurangnya daerah resapan air adalah karena berkembangnya pembangunan infrastruktur seperti jalan aspal, tol, betonisasi, dan lain sebagainya. Dulu di sekitar jalan raya masih kita dapat menemukan lahan yang ditanami pohon minimal seperti rumput. Namun sekarang di jalan tersebut sudah hampir tidak ada lagi. Nah, yang kedua
kedua ada pemukiman penduduk. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan pemukiman penduduk semakin lama semakin banyak. Hal itu jelas akan mengganggu kesehatan lingkungan sungai. Namun sekarang pemerintah merelokasi tempat tinggal mereka. Masyarakat pendatang tidak lagi tinggal di bantara sungai, melainkan di rumah susun atau di rumah yang lainnya. Nah, lahan untuk pembangunan perumahan warga inilah yang mengurangi daerah resapan air. Terus yang ketiga, banyak sampah yang berserakan. Nah, adalah sampah yang non-organik seperti kaleng dan plastik yang mana air saja tidak dapat tembus. Hal ini jelas akan menyebabkan air menjadi tergenang dan tidak dapat meresap ke dalam tanah. Sampah juga merupakan salah satu penyebab banjir. Nah, yang keempat ada penebangan pohon secara liar. Kita semua tahu bahwa fungsi pohon salah satunya adalah sebagai penyerap air dan pengunci air di dalam tanah. Namun sekarang ini pohon sudah jarang kita temukan, terlebih di kota besar karena alasan tertentu. Bahkan di hutan pun sudah banyak orang yang menebang pohon tanpa izin. Hal itu tentu akan sangat mempengaruhi jenis siklus air yang tidak dapat meresap agar tidak terjadinya banjir. Nah, itu tadi paparan dari pengaruh kegiatan manusia terhadap alam. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, bisa dipertanyakan lagi. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pengaruh kegiatan manusia terhadap alam, yaitu ada yang merawat dan ada yang merusak. Nah, ada lagi pengaruh dari kegiatan manusia. Yang pertama ada banjir, longsor, pemanasan global, tempat resapan air yang berkurang. Nah, di sini ada lagi penyebab banjir, yaitu yang pertama kondisi topografi, yang kedua intensitas hujan yang tinggi, yang ketiga penyumbatan aliran air, yang keempat sedikitnya area resapan air, dan yang terakhir penggundulan hutan. Penyebab tanah longsor. Nah, yang pertama erupsi tanah, terus yang kedua curah hujan tinggi, dan yang ketiga getaran, yang keempat hutan gundul, dan yang kelima lereng tebing terjal. Nah, ada lagi daerah resapan air. Yang pertama pembangunan infrastruktur publik, terus yang kedua pembangunan pemukiman penduduk, yang ketiga banyaknya sampah yang berserakan, dan yang keempat penebangan pohon secara liar, dan yang terakhir pembangunan fasilitas publik. Nah, itu
itu tadi kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumahnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinaba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.